Baik, kali ini topik kita adalah apa yang disebut dengan korelasi parsial. Apa itu artinya? Korelasi parsial digunakan untuk menyesuaikan korelasi. Korelasi itu artinya hubungan antara dua variabel dengan memperhitungkan pengaruh potensial dari variabel ketiga atau variabel pengganggu. Variabel ketiga ini sering disebut variabel kontrol. Dengan demikian, korelasi parsial membantu mengisolasi hubungan murni antara dua variabel dengan mengabaikan pengaruh lain. Jadi, ada sebuah variabel A, variabel B. Nah, di sini variabel A dan B ini hubungannya seperti ini, tapi diganggu atau dikontrol oleh variabel C ini. Nah, kita lihat lagi. Masalah variabel ketiga. Korelasi parsial dirancang untuk menangani masalah variabel ketiga. Masalah ini muncul ketika variabel tambahan dapat menyebabkan korelasi palsu atau spurious correlation antara dua variabel, atau malah menyembunyikan hubungan yang sebenarnya atau suppress. Sebagai contoh, hubungan antara variabel A dan B mungkin tampak signifikan, tetapi sebenarnya hanya disebabkan oleh keadaan variabel C. Dengan korelasi parsial, pengaruh variabel C dapat dihilangkan dari analisis. Ketiga, tingkat korelasi parsial. Jika satu variabel kontrol yang digunakan, hasilnya disebut korelasi parsial tingkat pertama atau first order partial correlation. Namun, jika dua variabel kontrol digunakan, hasilnya adalah korelasi parsial tingkat 2 atau second order partial correlation. Setiap tingkat lebih tinggi menunjukkan penyesuaian terhadap lebih banyak variabel kontrol. Kegunaan korelasi parsial. Korelasi parsial dapat menjadi alat bermanfaat untuk menilai kemungkinan bahwa hubungan bersifat kausal. Dalam penelitian penting untuk menentukan apakah hubungan antar dua variabel benar-benar disebabkan oleh interaksi langsung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan menggunakan korelasi parsial, peneliti dapat mendekati pemahaman yang lebih baik hubungan kausal tersebut. Kesimpulannya, korelasi parsial adalah teknik statistik penting dalam penelitian yang melibatkan data kompleks. Dengan mengontrol variabel lain, analisis ini membantu memastikan bahwa hubungan yang diamati antar dua variabel lebih akurat dan tidak dipengaruhi variabel lain yang tidak relevan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Di sini ada contoh soal di mana hubungan tingkat antara pengangguran dan tingkat bunuh diri seringkali menjadi perhatian dalam penelitian sosial ekonomi. Namun, tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor kontrol dapat mempengaruhi atau mengaburkan hubungan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menjawabnya. Apakah tingkat pengangguran memiliki hubungan signifikan dengan tingkat bunuh diri setelah mengontrol pengaruh tingkat pendidikan? Nah, dari kasus tersebut kita buat hipotesisnya. Hipotesis 0, tidak terdapat hubungan signifikan antara pengangguran dan tingkat bunuh diri setelah mengontrol tingkat pendidikan. Hipotesis alternatif atau H1, terdapat hubungan yang signifikan antara pengangguran dan tingkat bunuh diri setelah mengontrol tingkat pendidikan. Nah, kita lihat sekarang. Datanya adalah seperti di atas ini. Nah, kita copy-lah datanya supaya kita jangan capek kali mengetiknya ya. Kita copy.
Kita buka Microsoft Excel. Nah, kita open. Nah, kita lihat tadi itu 1 2 3 4 di sini saja tuh 2 3 4 sampai 20. Nah, kita pastekan. Nah, kita bikinlah ini, kita lihat dulu. Nah, kita besarkan supaya muat dia. Ini juga kita besarkan ya. Ini juga kita besarkan. Nah, dah. Ini kita kecilkan karena ini. Nah, sekarang kita lihat. Inilah yang variabel-variabelnya yang mau kita lihat di sini. Bagaimana unemployment, pengangguran, tingkat pengangguran, tingkat bunuh diri, dan tingkat pendidikan. Nah, ini saja yang kita ambil sebetulnya. Kita copy di sini, kita paste spesial, kita bikin transpose. Oke. Nah, kita copy ini. Nah, kita buka SPSS kita pertama, kita blok dulu ini 3, kita paste. Oh, illegal karakter. Kita lihat apa yang salah. Nah, ini ada persen di sini. Kita edit lah. Nah, ini kita buang. Nah, persen itu nggak mau dia membacanya. Ini juga kita buang. Nah, ini juga kita buang, secalenya kita buang. Udah. Nah, sekarang kita copy lagi. Nah, kita buka SPSS, kita blok, kita paste. Nah, udah masuk dia. Nah, apa tadi kita lihat macam mana data-datanya, 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, sudah kita lihat 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita langsung saja kita copy 20 tadi regionnya ini. Kita copy, kita masukkan ke Excel, ke SPSS-nya. Kita pastekan. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita lihat apa katanya tadi, langkah-langkahnya tadi. Nah, langkah-langkahnya: persiapan data, buka, analyze, correlate, partial. Nah, kita lihat di sini analyze, correlate, partial. Nah, ini kita masukkan pengangguran dan tingkat bunuh diri ke variabel, education level ke controlling. Nah, kita lihat lagi apa lagi katanya di sini. Option mean dan standar deviasi, zero order. Nah, kita lihat option, kita klik mean, zero order correlation, kita continue, baru kita oke kan. Nah, dapatlah dia di sini. Nah, macam mana cara membacanya? Kita lihat korelasi parsial. Nah, kita lihat korelasi parsialnya. Nah, ini dia korelasinya. Di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang ini dia ada kontrol variabel ya, sampai kemari ini semua ada kontrol variabel, yaitu tingkat pendidikan. Kalau yang bawah ini dia hanya melihat langsung. Nah, bagaimana kita melihatnya? Nah,
unemployment rate itu ini ya, korelasinya 0,00. Nah, unemployment rate dengan tingkat pembunuhan itu signifikan, dengan tingkat pendidikan juga signifikan. Nah, sama juga kalau suicidal rate dengan pengangguran signifikan ya. Jadi semua kalau kita lihat nilai SIG ya itu sama dengan 0,000, berarti lebih kecil dari p-value 0,05. Berarti kalau lebih kecil dia, kita lihat ya, kita lihat tadi kalau dia lebih kecil, maka ya karena tadi kita lihat bahwa hipotesisnya karena SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0. Kita lihat dia apa tadi, hipotesisnya. Kalau kita menolak H0 berarti yang ini kita terima, bahwa terdapat yang ini pula hipotesis kasus 1 tadi. Ini dia, kita tolak H0 berarti ini yang kita terima, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan tingkat bunuh diri setelah mengontrol tingkat pendidikan. Nah, itu kalau ada variabel kontrolnya. Kalau tidak ada, dihilangkan. Nah, ini kita lihat ya, ini. Nah, ini berarti melihat hubungan antara pengangguran dengan tingkat bunuh diri. Di sini SIG-nya juga 0,00, berarti memang terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat bunuh diri. Nah, untuk soal nomor 2 dan seterusnya silahkan kalian kerjakan lagi nanti sendiri ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.